Kalau kalian suka main PC gelap-gelapan, kalian mungkin bakal butuh sama barang yang namanya screen bar. Dan di video kali ini, kita bakal bahas screen bar yang harganya itu murah-murah aja. Ada di sekitar 120 ribuan. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Dan ini adalah TB30SA. Itu tipe kayaknya deh, bukan merek. Di packagingnya ini kita itu bisa lihat ada gambar like barnya di bagian depan. Terus di bagian belakangnya ini ada gambar like barnya, cuman pas lagi posisinya itu ditaruh di atas ini, di atas monitor. Dan di sampingnya sini tuh ada spesifikasinya di samping sama di belakang. Tapi di packaging ini tuh nggak ada mereknya, ya kayak biasalah barang-barang murah ya begitu. Nah di paket pembeliannya kita itu mendapatkan kertas petunjuk, 1 unit kabel Type-C, dan unit screen barnya. Udah itu aja, sekarang kita lanjut ke build quality dan desain. Like bar ini tuh punya panjang di 32 cm dan beratnya itu 97 gram. Untuk beratnya ini tuh dia lebih dominan ke belakang sih. Tapi yang jelas bobot segini tuh masih aman untuk ditaruh di atas monitor kita. Untuk bahan dari like barnya ini tuh full plastik ya, yang feelnya itu ya lumayan solid. Terus warnanya itu hitam doff. Di lampunya itu jelas-jelas ada diffusernya ya. Habis itu untuk clampingnya itu dia itu yang model ulir, dia pakai baut begitu sistemnya. Terus untuk control panelnya itu dia udah touch sensor. Bagi kalian yang pengen tahu spesifikasinya itu kayak gini. Lanjut ke user experience. Pertama kita bahas clampingnya tadi. Nah, sistem clamp kayak gini tuh bagiku kurang bagus ya. Jadi dia itu yang modelannya diputar. Untuk kelemahannya dia itu jadinya bisa suatu saat kekencangan pas kita masanginya itu terlalu asik muterin baut. Nah, yang jadi korban tuh nanti bakalan panel monitor kita. Kalau yang frameless, kalau yang nggak frameless itu sih masih mending ya di bagian frame. Tapi kalau yang frameless, panel kalian bisa kegencet gitu, terlalu kegencet kan bahaya. Terus kalau kalian pakai yang untir-untiran begini, dia itu susah untuk dipasangin di monitor yang panel belakangnya itu dia miring, jadi kayak cembung gitu di bokongnya. Kalau kalian monitornya lurus kayak punya aku sih aman-aman aja, kalian bisa jepit dengan gampang. Tapi kalau melembung begini susah. Terus secara fisika kalau kita itu menempatkan titik tumpunya itu di satu titik doang, maka gaya tekanannya itu bakal ada di satu titik itu, dan gayanya itu lumayan berat ya kan. Bakalan lebih baik kalau ada satu plat lagi di bagian baut dari like bar ini supaya gaya tekannya itu bisa merata. Terus ya satu lagi yang bakal kerasa, kalau monitor kalian frameless, teks yang posisinya itu di bagian bawah dari klampnya itu bakalan ketutupan, jadi kayak bakal keganggu gitulah. Kalau di aku sih solusinya tinggal ditarik aja jepitannya itu klampnya, habis itu diputer. Tapi jadinya itu nggak terlalu kuat. Ya nggak apa-apa lah, yang penting nggak disenggol-senggol sih masih aman. Terus untuk LED-nya dia itu ada 3 mode warna ya. Ada yang white, warm white, dan orange. Jadi kalau warm white itu nyala dua-duanya. Untuk penyebaran cahayanya dia itu bagiku nggak terlalu terarah ya. Kalau yang bagus itu kan biasanya dia nggak nyorot ke mata. Tapi kalau like bar ini dia itu nyorot ke mata pak, jadi silo pas kita pakai kalau kita jengatin. Untuk di aku sini sih posisinya lurus ya, karena kalau dijengatin sedikit dia itu bakalan nembak ke mata. Tapi sayangnya kalau like bar kalian dilurusin kayak gini, dia itu cahayanya bakal nembak ke monitor juga. Jadi di bagian bawahnya itu kayak kalian lihat bisa di sini itu bakalan berubah jadi warna. Kalau di sini sih jadi lebih warm ya kan, dikit-dikit tuh ada kuning-kuningnya. Ya ini nggak bakal cocok kalau lagi color grading kalian pakai like bar ini, warnanya ntar ngaco. Tapi ya itu wajar lah karena ini kan like bar murah-murahan. Lanjut lagi di bagian atasnya itu ada touch sensor yang kelihatannya itu ada 3, padahal cuma ada 2. Yang di tengah sama yang di bagian kiri. Nah yang di tengah itu tuh dia tuh tombol multifungsi ya, dia bisa buat ngidup matiin, tekan 1 kali doang. Habis itu tekan 1 kali lagi untuk merubah warnanya. Pertama putih, orange, terus warm white. Terus kalau ditekan lama dia itu bisa naikin kecerahan warnanya atau nurunin sekalian juga bisa. Nah yang nyebelin itu di sini. Kalau kalian tekan sekali nyerahin cahaya,
kalau kalian tekan sekali lagi, ngeredupin. Jadi dia itu polanya zigzag gitu, ngeredupin, ningkatin, ngeredupin, nerangin gitulah, pokoknya bolak-balik. Jadinya kita itu bakal kesusahan untuk mengatur kecerahan yang pas. Misalkan kalian lagi naikin, tahu-tahu kurang terang, kalian harus tekan sekali lagi buat nurunin, terus tekan sekali lagi buat naikin. Begitu. Jadi kayak ada 2 step. Yang jujur ya, kalau aku sih butuh waktu sekitar 10 menitan lah buat ngatur cahaya yang pas. Terus di bagian kirinya dia itu ada tombol yang tulisannya 60, itu dia itu timer untuk light bar ini supaya dia bisa nyala 60 menit. Light bar mah cuma gimmick. Well, emang light bar itu nggak untuk semua orang. Kalau kalian itu kerjanya di kantor, terus setup kalian di samping jendela, terus kalian tuh ngantornya itu cuma siang-siang hari doang, nggak mungkin malam-malam atau nggak pernah lembur, ya kalian bakal kelihatan orang bego pasang light bar. Karena kan kerja siang-siang, ngapain pakai lampu. Tapi kalau kalian itu jadi nocturnal atau kalian tuh sering pakai PC gelap-gelapan, light bar ini bakal kepake banget loh. Jadi kalian itu bisa baca walaupun lampunya mati, bisa makan di sini juga walau lampunya mati, atau untuk aktivitas lainnya. Oh ya, dia juga bisa menambah estetika setup loh, ruangan juga. Kayak di setup ini nih, jadinya dia itu bisa nyorotin di setup kita, ada mouse dan keyboard. Jadinya itu kayak lebih keren aja, lebih dramatis gitu, ya kan? Apalagi kalau light bar ini tuh dikombo sama lampu-lampu kecil yang lain, kayak LED strip di meja atau lampu-lampu di sekitar ruangan kalian lah, itu bakalan mantep banget deh. Terus light bar ini tuh bisa membantu kalian sedikit lah untuk mengurangi sakit mata pas kalian pakai monitor di kondisi ruangan yang gelap. Ya mending ya kan daripada gelap-gelapan. Oke, jadi kesimpulannya light bar ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen nyoba light bar tapi budgetnya itu cuma 100 ribuan. Apalagi kalau kalian tahu light bar yang beredar di sana kan harganya 300-500 ribu. Terus kayak yang reviewer lain lagi sering upload akhir-akhir ini kan light barnya si Rexus ya kan. Yang itu tuh keren banget, ada puter-puterannya deh. Aku pengen deh yang itu, kayaknya asik deh kalau punya. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Oh ya, harganya itu ya 120 ribu. Terus link pembeliannya itu udah aku taruh di deskripsi. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari light bar yang harganya cuma 100 ribuan.